Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ozema Muhammad Arkana dari kelas 7B akan menceritakan tentang legenda Batu Menangis. Let's go. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anaknya yang bernama Darmi. Ayah Darmi meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun sejak ayah Darmi meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi menjadi kian gelap dan berat badannya pun menyusut. Namun apa yang dilakukan oleh Darmi? Setiap hari kerjaannya hanya berdandan dan tidak ingin menolong ibunya. Karena ia takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi meminta Darmi agar memasak karena ibu Darmi tidak bisa pulang saat siang itu karena sedang musim panen. Tetapi Darmi hanya menjawab, "Ih, aku nggak mau, Bu. Nanti kulitku terkena minyak." Ibu Darmi pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan ia pun lanjut bekerja di ladang. Saat beristirahat, ia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhan, hilangkanlah sifat malasnya anak hamba. Saat ibu Darmi pulang, di meja makan tidak ada sedikit pun makanan. Ia pun sedih. Tiba-tiba Darmi muncul di belakangnya. Ia pun berkata, "Ibu kemana saja sih? Saya kan sudah lapar." Ibu Darmi pun menjawab, "Ibu kan habis dari ladang. Ibu juga sudah menyuruhmu untuk memasak kan?" Tapi Darmi tetap menjawab, "Ih, tapi aku tidak mau masak, Bu." Darmi pun meninggalkan ibunya. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah siap untuk pergi ke pasar untuk menjual hasil panennya. Ia pun mengajak Darmi untuk ikutnya ke pasar dan membantunya. Tetapi Darmi pun tidak mau. Ia berkata, "Kalau aku ikut ke pasar, nanti kulitku menjadi gelap. Di pasar kan juga becek, Bu. Nanti kulitku menjadi kotor." Ibu Darmi yang sedih pun akhirnya berjalan ke pasar sendirian. Saat ia pulang, ia hanya mendapatkan sedikit uang yang hanya cukup untuk membeli benih dan makanan yang cukup sedikit. Saat ibu Darmi menghitung uang, Darmi pun muncul dan berkata, "Bu, bedakku habis, tolong belikan ya." Ibu Darmi pun menjawab, "Baiklah, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut karena ibu takut salah beli." Dengan terpaksa, keesokan harinya, Darmi ikut ibu Darmi ke pasar. Darmi pun berbisik kepada ibunya, "Bu, jalannya di belakang saya ya."
Ibu Darmi pun mengiyakannya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan salah satu teman Darmi. Teman Darmi pun bertanya, siapa yang berjalan di belakangmu itu?" Darmi yang takut temannya mengetahui bahwa orang yang di belakangnya adalah ibunya pun menjawab, "Oh, dia itu pembantuku." Ibu Darmi yang sedih pun masih menahan kesedihannya di dalam hati. Mereka pun lanjut perjalanan. Lalu mereka bertemu lagi dengan teman Darmi yang lainnya. Teman Darmi itu menanyakan lagi hal yang sama. Darmi, siapa yang jalan di belakangmu?" Darmi pun tetap menjawab, "Oh, itu hanya pembantuku." Ibu Darmi pun tak kuasa menahan air tangisannya. Namun sekuat tenaga masih ia tahan. Lalu mereka lanjut perjalanan dan memasuki daerah pasar. Tiba-tiba temannya yang lain mendatangi mereka dan bertanya, Darmi, siapa orang yang di belakangmu itu?" Darmi pun tetap menjawab, "Itu hanya pembantuku." Ibu Darmi yang sudah tidak kuasa menahan air tangisannya, ia pun berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat. Berikanlah anak hamba hukuman yang setimpal." Perlahan-lahan kaki Darmi menjadi kaku dan tubuh Darmi mulai menjadi batu. Ibu Darmi pun berkata, "Maafkan ibu ya nak. Ini sudah hukumanmu dari Tuhan." Darmi yang menangis sambil memohon ampun kepada ibunya. Ia pun sudah terlambat. Tubuhnya pun menjadi batu. Orang-orang yang melihatnya langsung mengangkatnya ke tebing. Sampai sekarang batu itu pun masih ada dan dinamakan batu menangis. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita, terutama ibu kita yang telah melahirkan kita. Sekian dari saya Ozima Muhammad Arkana, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.